Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat sore, kita bisa berjumpa lagi dalam acara meneruskan sejarah yang sebenarnya putra Aji Saka namanya Joko Linglung. Di dalam sejarah yang sudah tertulis bahwa Aji Saka punya putra wujudnya ular. Itu sebenarnya tidak benar. Joko Linglung sebagai nama setelah Aji Saka menguasai dan banyak sekali dayang-danyang yang telah dibunuh untuk mengakui kehebatan Aji Saka di dalam menguasai tanah Jawa, maka banyak yang dibunuh, termasuk diantaranya adalah raja-raja bawahan atau datuk-datuk yang tidak sefaham dengan pendapat pendapat Aji Saka. Kemudian ular naga besar atau dikatakan adalah putra Joko Linglung itu sebenarnya simbol nafsu Aji Saka sebagai perwujudan untuk mengelabui bagaimana mereka telah banyak membunuh orang-orang Jawa ini, terus menjelaskan anak-anak cucu bagaimana jika kejelekan-kejelekan Aji Saka ini akan diketahui oleh anak-anak cucu. Padahal Aji Saka sendiri banyak menumpahkan darah di Medang Kamulyan. Terbukti dikatakan bahwa Joko Linglung, Aji Saka memiliki putra Joko Linglung yang wujudnya ular naga besar. Itu sebenarnya tidak benar. Tidak ada dan tidak benar bahwa Aji Saka memiliki putra yang wujudnya naga besar. Bahkan naga itu sampai bisa mengelilingi Gunung Kesongo. Faktanya memang seperti itu, tetapi ini dipelesetkan sejarah ini bahwa sebenarnya itu adalah nafsu Aji Saka menguasai tanah Jawa yang diperwujudkan ular naga besar. Nah, ular naga besar inilah sebenarnya nafsunya Aji Saka setelah dia belajar tauhid di tanah Jawa. Setelah pintar, ternyata Aji Saka ingin menguasai Jawa Dwipa ini. Ketika itu datuk-datuk banyak yang dibunuh di daerah Kesongo. Di situ terkenal dengan pateknya ular naga besar Kesongo atau Joko Linglung sebagai wujud naga besar, ular besar yang dipatek oleh masyarakat karena di situ makan orang. Ini sebagai simbol nafsunya Aji Saka saja, dan tidak mungkin Aji Saka memiliki putra perwujudan ular. Sebenarnya itu adalah nafsunya Aji Saka ingin menguasai tanah Jawa. Tetapi untuk menjelaskan anak cucu bagaimana dia seorang yang banyak membunuh di tanah Jawa, seorang yang penjajah di tanah Jawa, tapi dengan alasan, dengan skenario, dengan drama yang cantik bahwa dia seakan-akan untuk menghilangkan jejak kejelekan, seakan-akan kejelekan itu dia memiliki anak naga ular besar, dan untuk diakui Joko Linglung menjadi anak
putra dari Aji Soko, maka dia harus bisa mengalahkan Dewa Tatangkar yang berada di Laut Selatan. Itu juga tidak benar. Maka dari itu yang benar adalah itu adalah simbol nafsunya Aji Soko setelah dia berkuasa menguasai belajar ilmu tauhid di tanah Jawa, kemudian dia menguasai menjajah di tanah Jawa, kemudian sebagai simbolnya adalah ular naga besar. Nafsunya Aji Soko menguasai tanah Jawa ini. Nah, disitulah simbolnya naga besar mengalahkan Dewata Cengkar. Nah, itu. Kemudian sampai tembus ke Laut Selatan di Purwodadi itu ada Bledokuwu. Itu sebenarnya pada masa zaman Lemuria memang itu sudah lautan. Zaman Lemuria itu sudah sungai yang berada di Pulau Jawa antara Laut Selatan dan Utara dan Selatan itu tembus melalui sungai itu. Tapi karena zaman Nabi Nuh itu adalah tenggelam, maka sungai-sungai di bawah tanah itu masih tersisa mengalir airnya sampai antara Laut Selatan. Dan itu sebelum Aji Soko itu sudah ada sungai bawah tanah. Nah, untuk menjelaskan itu bagaimana? Nah, sinilah dikatakan itu adalah Joko Linglung sampai Laut Selatan. Itu sebenarnya tidak benar. Karena apa yang benar adalah sebelum Aji Soko Pulau Jawa ini memang ada semacam sungai sampai Laut Selatan. Ketika zaman Nabi Nuh tenggelam bumi Jawa ini, kemudian disitulah tertutup dan air antara air Laut Selatan dan Utara dan Tengah itu masih tersisa. Nah, untuk menjelaskan itu bingung, saking bingungnya bagaimana untuk menjelaskan anak-anak cucu-cucu bahwa dia adalah seorang pengkhianat dan banyak sekali menjajah di Pulau Jawa. Untuk menghilangkan itu maka disebutlah putra, memiliki putra Joko Linglung, yaitu Joko Kebingungan. Jadi kebingungan untuk menjelaskan ke anak cucu orang Jawa bahwa dia seakan-akan menjadi seorang pahlawan di tanah Jawa. Ini kebingungan, padahal banyak datuk-datuk yang dibunuh untuk mengakui kekuasaan mereka setelah menguasai di tanah Jawa. Maka diartikan Joko Linglung, kebingungan untuk menjelaskan sejarah ini. Itulah simbol dari Aji Soko memiliki putra ular naga besar yang mengalahkan Dewata Cengkar. Cukup sekian penjelasan kami, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan kalau benar itu adalah milik Allah, kalau salah itu memang saya seorang pribadi yang khilaf. Untuk menjelaskan mengenai tentang putra Aji Soko, namanya adalah Joko Linglung yang wujudnya ular naga besar. Cukup sekian dari kami. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.